Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya dan juga kita semuanya tentunya segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid on Air untuk bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembawa acara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau, Ibunda Isna Hidayati, beserta Ibunda Widiari, selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid on Air, beserta segenap jajaran pengurus harian, yaitu Kabinet Fitri, yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dalam bernegeri Formosa ini, dan yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawar Wali hingga Tolib Mania, rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak, fi asyadul ayam, yaumul jum'ah mubarak, 30 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bersua, bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid dalam keadaan sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, insya Allah. Dan karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumat ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah uzmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, santri Iwamid rahimakumullah. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari ini kita semuanya bisa kembali bermujalasah, bertolabul ilmi lagi, mencari ilmu di sela-sela aktivitas dan kegiatan kita semuanya. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita semuanya semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari ilmu, dalam bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin yang sudah kita bahas tentang najis nih, Ibu semuanya, dan mari kita bahas kembali. Kemarin sudah sampai hewan jalalah ataupun hewan liar. Ya, langsung saja memanfaatkan waktu belajar kita semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui kemarin, najis niku adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Ya, najis berarti ya Bu. Nek cara gampangnya mawon
sesuatu yang menjijikkan. Ya. Dengan kita paham kotoran ayam, bebek, ini kan menjijikkan ya, yang biasa umum-umum. Tapi kadang ada juga ada pembagian-pembagian najis, ya. Ada yang ringan, ada yang tengah-tengah, ada yang besar ataupun yang mughaladah ataupun besar. Kemarin sudah kita bahas tentang anjing, tentang babi, kemudian tentang kotoran atau kencing hewan yang haram dimakan dagingnya, kemudian hewan jalalah ataupun hewan liar, semuanya sudah kita pelajari. Bagi panjenengan, mungkin kalau nanti masih ada yang dipertanyakan ataupun kurang paham dari penyampaian yang kemarin, boleh ditanyakan. Mungkin di sini, kita di sini itu apa? Kadang yang sering kita jumpai, mungkin majikan kita punya anjing kecil gitu ya Bu, ya. Kelihatannya hengkeai dan sebagainya. Ya. Kalau kita disuruh ngomong, disuruh menjaga, ya, kadang disuruh membawanya jalan-jalan, bagaimana cara menjaga dan sebagainya. Dengan kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan. Nah, ya. Sekarang bab yang kita pelajari, khomer. Ya, khomer atau arak. Ya. Khomrun. Kalau bahasa Arab khomer, kalau bahasa Indonesianya arak. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut jumhur ulama, khomer itu dihukumi najis. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khomer, berjudi, yaitu berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah, semuanya itu adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sekelompok ulama ada yang mengatakan bahwa khomer itu pada dasarnya suci. Dalam hal ini mereka mengartikan perbuatan keji pada ayat tersebut adalah sebagai perbuatan keji dalam pengertian maknawi. Karena lafaz rijsun ataupun perbuatan keji merupakan khobar atau predikat dari khomer yang diadofahkan padanya. Serta sama sekali secara pasti tidak disifati sebagai najis indrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya. Berhala-berhala di sini merupakan najis dalam pengertian maknawi, di mana sentuhan padanya tidak dihukumi najis, karena hal itu termasuk perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta merupakan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi satu persatu kita bedah bersama-sama. Oke. Jadi khomer menurut jumhur ulama dihukumi najis. Jadi najis kalau misalnya kita kan sering kalau konien ataupun hari-hari tertentu, kadang teman-teman majikan kita ngundang temennya datang makan-makan. Biasanya kan ada minuman araknya ya Bu, ada khamernya, katanya biasa nih. Kan kita semuanya pasti yang memahami gitu. Bau khamer atau bukan itu kan kita niki sudah hafal nih. Biasanya yang tidak biasa tawar, nanti biasanya kan pusing-pusing walaupun cuma mencium karena baunya sangat menyengat, nantinya pasti ada perbedaan antara minuman biasa maupun minuman khamer. Maka kalau seandainya kan biasanya ada gelas khusus ataupun menggunakan alat khusus untuk meminum ya. Jadi ketika kita mensucikan ataupun kita mencucinya pun ya walaupun itu bukan dipakai oleh kita ataupun tidak kita gunakan untuk tapi tangan kita menyentuhnya dan secara otomatis pasti terkena ya Bu, nggak mungkin enggak ya ketika mensucikannya. Ya, makanya kadang itu kita perlu persiapan ya, ataupun mempersiapkan diri kita sendiri ya, seandainya menyentuh-sentuh memang barang-barang yang memang mengandung najis kita sudah siap ya. Ada sabun toharoh ataupun mungkin kita menggunakan tanah secara langsung yang benar yang memang benar-benar kita ketahui kesuciannya dan sebagainya. Makanya di gelas-gelas tadi ya kita sendirikan ya walaupun mungkin mereka juga makan daging kedua yang nggak mungkin juga ya bersih semuanya. Maka secara keseluruhan mungkin ya kalau kita sendiri pribadi tempat kita ya mungkin kita menggunakan sponnya khusus untuk diri kita sendiri lah untuk para majikan itu kita menggunakan sponnya punya
majikan seperti itu. Kalau saya pun seperti itu, Bu, untuk menanggulangi terkontaminasi dengan hal-hal yang memang tidak, kan nggak ada salahnya kita selalu berjaga-jaga ngoten ya. Walaupun kita yakin sudah kok saya sudah pakai sabun tahara, sudah misalnya pakai debu yang di tembok dan sebagainya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita berjaga-jaga lebih waspada lagi. Kan? Ya, jadi khomer niki hukumnya najis ya Bu ya. Karena firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 tadi ngoten nggih. Sesungguhnya meminum khamar berjudi itu termasuk perbuatan yang keji. Dalam artian kok meminum khamarnya apapun meminum khamarnya termasuk perbuatan keji niku bukan nggih. Tapi memang kan kalau orang muslim tidak diperbolehkan nggih karena nggak ada gunanya ngoten nggih. Meminum khamar itu kan lebih besar maldorotnya daripada kemanfaatannya. Karena mungkin sebagian orang mengatakan minum khamar itu bisa memperpulas tidur, bisa memperenak tidurnya kalau kita lihat-lihat itu ya. Kadang katanya kalau nggak bisa tidur minum aja khamar satu gelas kecil gitu. Saya dulu pernah seperti itu juga majikan bilang seperti itu. Katanya ya, katanya seperti itu. Jadi kalau kita semuanya ya, menyikapi bahwasanya meminum khamar ini termasuk perbuatan keji. Yang dimaksud di sini kok bukan perbuatan keji itu bukan, ya. Jadi disifati secara najis indrawi, ya, dalam artian kok bukan perbuatan keji, tapi sebaiknya memang dihindari. Ya. Dan juga seperti firman-Nya Allah, jauhilah berhala-berhala yang najis itu. Nah, kan berhala itu kan kita ketahui dewa-dewanya orang sini ya, kalau sembahyangan seperti itu. Kalau kita pegang kan tidak najis ya, Bu. Ya, cuman pajangan ataupun patung kan seperti itu ya. Tapi istilahnya itu cuma maknanya saja gitu loh. Ya. Nah, jadi menyentuh itu tidak dihukumi najis, tapi secara maknawiyah ya kita caranya hukumnya najis karena menyentuhnya. Nah, telah soalnya dengan pun paham ya. Jadi kalau kita biasanya nih disuruh dan kadang pasien kita sudah nggak bisa sembahyangan sendiri, kadang menyuruh kita menyalakan dupa dan sebagainya, membakar kertas seperti itu. Jadi kita niati karena beribadah, dan diniati karena kita bekerja kepada orang tersebut karena disuruh. Kemudian di lisan kita pun di hati kita melafatkan zikir kepada Allah, bukan karena kesenangan disuruh menyalakan dupa dan sebagainya, tapi karena melaksanakan perintah dari majikan. Itu saja Bu ya. Jadi jangan nggak usah khawatir nanti apakah saya musyrik dan sebagainya. Tidak, ya. Tidak semudah niku ngoten karena keyakinan hati niku kan dari diri kita, hati kita sendiri. Niatnya hanya untuk disuruh mengerjakan tugas dari majikan. Ngoten ya. Sampun. Kemudian sudah ya, Homer itu seperti itu. Kemudian Imam Ash-Sha'ani mengatakan yang benar adalah bahwa hukum pokok pada semua kewajiban adalah suci. Sedangkan semua yang haram itu belum tentu najis. Haisyi, opium itu haram, akan tetapi ia suci. Semua yang dihukumi najis itu sudah pasti diharamkan. Dengan kata lain, setiap yang najis itu sudah tentu diharamkan dan semua yang diharamkan itu najis. Nah, ini garis besarnya di sini ya, Bu. Segala sesuatu yang diharamkan, segala sesuatu yang najis, najis berarti najis seperti khamar, seperti babi, seperti itu tentu diharamkan. Dan tidak semua yang diharamkan itu najis. Gitu ya, seperti tadi meminum khamar juga, seperti itu kan bekasnya, dan sebagainya. Ya. Karena hukum yang diberlakukan pada sesuatu yang dihukumi najis itu adalah larangan menyentuhnya bagaimanapun bentuknya. Sesuatu yang najis sudah pasti diharamkan. Sebaliknya, sesuatu yang haram tidak dapat dipastikan berupa hal yang najis. Pemakaian sutra dan emas itu diharamkan bagi laki-laki, sementara keduanya suci menurut pandangan syariat Islam maupun ijma' bagi wanita. Apabila seorang telah memahami hal tersebut, maka ia akan mengerti bahwa diharamkannya khamr yang didasarkan pada banyak nas tidak berlaku, tidak berarti khamr itu najis, kecuali jika ada dalil lain yang mengatakan kenajisannya.
Jika tidak ada, maka ia atau khamr tetap berada pada kedudukan dasarnya, yaitu suci. Intinya haram meminum otomatis tidak boleh menyentuhnya. Ngoten nggih ya, kalaupun menyentuh mungkin karena kewajiban kita mencuci gelas dan sebagainya, nggih untuk berjaga-jaga tangan kita setelah mencuci kita sucikan, kita netralisir lagi ya, menggunakan sabun toharoh ataupun menggunakan tanah dan sebagainya. Yang penting kan sudah hilang rasa bau dan rasa warnanya ya, bukan biasanya menyengat kan seperti itu ya. Kemudian kalau kita sudah cuci gelasnya, ya, kemudian masih ada sisa baunya di tangan kita, ya otomatis harus kita netralisir lagi. Setelah menggunakan sabun, misalnya kok masih ada baunya lagi, ya sudah mungkin menggunakan cara lain, sabun yang lainnya yang lebih strong lagi. Dan jadi sudah tidak ada lagi unsur-unsur kenajisan di situ. Ya, sampun, ya, khomer seperti itu, ya. Kalau kita semuanya paham, walaupun kadang minggu kita menjumpai ya orang-orang kalau kita mudik ke Indonesia itu kok pada bawa khomer pulang. Ya nggak tahu ya mereka niku buat koleksi ataupun buat apa nggak tahu ya Bu ya. Tapi yang jelas kita sebagai muslim muslimah ya dilarang meminum khamr karena efeknya ataupun akibatnya niku kan memang kehilangan akal. Kalau kehilangan akal niku otomatis kan kita berbuat yang tidak baik. Nanti takutnya ngamuk-ngamuk, nanti takutnya memukul orang dan sebagainya ya. Kalau kita lihat orang mabuk itu ya seperti itulah. Ya. Jadi memang nggak boleh. Dalam Islam pun tidak memperkenankan haram hukumnya. Sudah jelas. Ya. Oke, sampun selanjutnya najis yang keenam wadi. Wadi adalah cairan kental yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecilnya atau kencing. Wadi ini dihukumi najis dan harus disucikan seperti halnya kencing, akan tetapi tidak wajib mandi. Mengenai hal ini Aisyah mengatakan, wa amal wadi fa innahu yakunu ba'dal bauli fa yusilu zakarahu wa usaihi wa yatawaddo'a wa la yaghtasilu. Rawahu Munzir. Wadi itu keluar setelah proses kencing selesai. Untuk itu hendaklah seorang wanita muslimah mencuci kemaluannya setelah keluarnya wadi dan berwudu serta tidak diharuskan untuk mandi. Ya. Dari Ibnu Abbas berkata sekalian ini tentang mani, wadi dan mazi. Adapun mengenai mani maka diwajibkan mandi karenanya. Sedangkan mengenai mati dan wadi maka cukup untuk membersihkannya secara sempurna. Hadis riwayat Asram al-Baihaqi. Kemudian satu lagi hadisnya wa amal wadi wal madhi faqal irsil zakarahu au madza kafiroka wa yatawaddo wudu'aka fi shalah. Mengenai wadi dan madhi Rasulullah bersabda, basuhlah kemaluanmu atau tempat kemaluanmu dan wudu'lah seperti pada saat hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Ya saya jelaskan ya Bu, ini penting bagi kita semuanya. Wadi adalah cairan kental yang keluar biasanya setelah kita habis kencing atau buang air kecil. Kalau kita biasanya nih menjelang haid ataupun bakto haid, ya biasanya ada lendir-lendir yang keluar dari daerah Jawa Tengah kita. Itu normal Bu, nggak usah takut. Selagi cairannya niku masih kental ataupun berwarna putih bening dan tidak berubah seperti kehijau-hijauan ataupun mengeluarkan bau yang tidak sedap ataupun sangat menyengat, itu berarti sudah harus diperiksakan. Tapi kalau masih normal, lendir-lendir biasa, putih, bening, berarti itu normal. Karena memang sudah kodratnya wanita, seperti itu. Ya. Biasanya pada haid ataupun menjelang haid biasanya seperti itu. Dan itu juga normal. Ataupun mungkin juga kita ngangkat pasien, dan niku pasiennya berat. Karena setelah niku biasanya ke kamar mandi loh, ada cairan putih-putih. Biasanya seperti itu ya, mungkin yang pernah pasiennya angkat sebelum seperti itu. Nah itu juga kalau terasa keluar, nih kan kadang gerenjel keluar ya, terasa di badan kita. Maka itu sudah pasti membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Karena kita sudah mengeluarkan kotoran dari jalan
depan. Itu ya Bu. Jadi otomatis batal wudhunya, ya, tapi tidak wajib mandi besar. Gitu. Nih, saya ulangi lagi, wadi niki, karena kita semuanya niku kadang efek hormon, kadang niku karena kecapean, kadang karena angkat berat biasanya keluar namanya wadi. Cairan kental bening putih namanya wadi. Ya, sudah jelas nih, nanti kalau kurang jelas jangan tanya lagi di belakang. Selanjutnya madhi. Madhi adalah cairan bening sedikit tebal yang keluar dari saluran kencing ketika berjumpa karena nafsu syahwat yang mulai terangsang. Terkadang seseorang tidak merasakan akan proses keluarnya. Hal itu sama dialami oleh laki-laki dan juga wanita. Akan tetapi pada wanita jumlahnya lebih banyak. Menurut kesepakatan para ulama, madhi ini dihukumi najis apabila madhi ini mengenai badan, maka harus dibersihkan, dan apabila mengenai pakaian, maka cukup hanya menyiramkan air pada bagian yang terkena. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kuntu rajulan mazaan amartu rajulan ayyuzala nabiyya di makani ibnatihi fasa'ala faqala tawaddo fagisil zakarahu. Aku ini seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Lalu aku suruh seseorang untuk menanyakan hal ini kepada Nabi. Karena aku malu, sebab putrinya adalah istriku. Maka orang yang disuruh itu pun bertanya, dan beliau menjawab, berwuduklah dan cuci kemaluanmu. Itu riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi kalau madhi ini, ya insya Allah kita semuanya sudah berumah tangga, sudah punya suami, pasti paham. Mohon maaf ya, ketika kita bercumbu, bermesraan dengan suami, nanti itu kan kadang keluar cairan-cairan ya Bu ya. Ataupun mungkin kalau kita bilangnya pelumas, makanya mohon maaf diadakan pemanasan, foreplay kan seperti itu ya kita sebelum berhubungan badan dengan suami. Ya itulah cairan yang keluar itu antara laki-laki dan perempuan namanya madhi. Namanya madhi. Ya seperti itu. Insya Allah kita pahami ya. Jadi kalau ini mengenai pakaian, cairan ini mengenai pakaian kita, maka harus kita sucikan. Karena tidak ada perbedaan kalau madhi dan mani, terutama juga ya untuk laki-laki, biasanya habis berhubungan otomatis kan biasanya masih ada yang tertinggal nih, baik di kemaluan wanita maupun di kasur pakaian biasanya seperti itu ya, pasti terkena. Makanya biasanya nih setelah biasanya berhubungan badan dan biasanya semuanya dibersihkan, itu lebih afdol ngoten nggih Bu, itu lebih menjaga menjaga kebersihan kita juga ngoten. Walaupun nggak mungkin nggih sholat di atas kasur niku nggih, biasanya ada tempat sholatnya sendiri. Tapi untuk menjaga-jaga biasanya karena kita merasa sudah kotor, ya sudahlah dibersihkan sekalian atau dicuci sekalian. Nah, dan jadi Maldi sekali lagi itu kalau nama nama mengenai pakaian kita sucikan karena memang najis ya seperti itu. Nah, laki-laki memang ada yang ada maldinya ya Bu, begitu. Ada Bu. Mungkin kalau jangan pernah mendengar penyakit apa ya, laki-laki itu ngalami apa ya, punya penyakit yang keluar cairan terus menerus. Ngoten niku kayak pipis, tapi pipis yang terus menerus. Ngoten niku juga ada nih karena sudah terjangkit penyakit seperti itu. Makanya kadang ada yang sampai disuruh memakai plastik. Mohon maaf lah ini ya, walaupun mungkin jarang kita temui ataupun mungkin jarang kita ketahui ngoten niku. Tapi memang ada penyakit untuk laki-laki yang sering kalau orang perempuan kan namanya beser. Laki-laki pun juga ada sering keluar cairan dari kemaluannya. Kalau perempuan kan mudah ya Bu ya memakai pembalut. Sudah insya Allah bisa ditangani. Kalau laki-laki bagaimana? Jadi dicontong pakai plastik nonton ya. Ketika sholatnya, ketika sholat memang seperti itu caranya bagaimana Wong ditahan-tahan nggak bisa tetap keluar dan sebagainya nonton itu ya. Makanya ya kadang penyakit-penyakit seperti itu walaupun langka ya tapi tetap ada ya sebagai pembelajaran bagi kita semuanya ya biar setia sama pasangan tidak gonta-ganti pasangan seperti itu ya walaupun tidak hanya kita menzalimi laki-laki bukan ya tapi kebanyakan memang
laki-laki itu kan yang sering jajan di luar ya Bu ya, nonton itu ya. Dan juga perempuan yang mohon maaf tugasnya pekerjaannya yang tidak normal ya, seperti itu juga rawan terjangkit penyakit yang aneh-aneh seperti itu. Itu sebagai pembelajaran bagi kita dan yang bisa kita ambil hikmahnya ataupun pembelajarannya. Nih, kapan ya, insya Allah seperti itu. Mati, wali, sudah. Nih. Jadi kalau keluar keduanya niki, nih, kalau laki kalau mali sudah jelas nih, terus kumpul suami istri ya wajib mandi besar, ngoten. Kemudian kalau wali, niku keluarnya saja dibersihkan. Ya, makanya Bu, saya sering bilang kalau misalnya kita mau berwudu sebaiknya ya, celana dalam niku kita lepas, kita ganti, ya. Kemudian kita berwudu cebok yang bersih, kita melaksanakan sholat dulu. Bakda sholat mau dipakai lagi nggak apa-apa. Kadang kita kan nggak mungkin setiap 5 kali sholat fardu kita ganti celana sampai 5 kali. Kan seperti itu ya. Tapi kadang itu untuk menanggulangi ya. Kita nggak tahu kita aktivitas tadi habis angkat berat, habis lora lari ke sana ke sini. Dan kita nggak tahu apa yang sudah keluar dari perut kita, cairan apa yang sudah dari perut kita. Maka lebih afdal lagi kalau kita ketika mau sholat bersuci, celananya dilepas, ya, kemudian sholat. Waktu sholat dipakai lagi nggak apa-apa. Ataupun ya pakai kita pakai panty liner ya kadang seperti itu lebih praktis. Tapi kan untuk kesehatan juga nggak baik terus-terusan memakainya. Seperti itu ya. Insya Allah jangan paham ya. Nanti kalau pernah paham silakan ditanyakan. Selanjutnya, najis yang ke-8, kencing dan muntah manusia. Menurut kesepakatan para ulama, keduanya adalah najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras memperingatkan supaya menghindarinya. Di mana beliau bersabda, "Tahazzahu minal bauli wa in ammata ada bil qabri minal baul." Bersucilah dari kencing, karena pada umumnya azab kubur itu didapat dari sebab air kencing. Akan tetapi beliau memberikan keringanan pada kencing-kencing yang keluar dari kemaluan seorang bayi yang belum memakan makanan lain selain hanya minum air susu ibunya. Sedang apabila telah memakan makanan yang lain, maka dalam hal ini wajib untuk dicuci. Di mana tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ini. Ya, kencing manusia kita sebagai wanita dewasa, ibu-ibu sudah emak-emak niki nggih. Jadi makanya kenapa nggih kita semua niku kadang kalau di posisi kita di luar negeri jarang seperti di Indonesia nggih setiap WC niku biasanya ada ember, gayung disediakan untuk cebok. Kalau di luar negeri kan kebanyakan kering-kering ya kamar mandinya seperti itu. Jadi kadang itu kita kesulitan untuk membersihkan najis kita. Walaupun kadang kita ya harus berusaha bawa air botol lah, ya, teman kita bawa biasanya yang semprotan untuk kayak wah, nenek-nenek kita, ketika mereka berbuang hajat di atas ranjang seperti itu. Itu juga bisa menjadi sarana kita untuk menjaga kesucian kita. Tapi kalau memang terpaksa tidak ada, ya kita terpaksa misalnya berangkatnya tadi siap-siap dari rumah dan sebagainya tidak ada air untuk bersuci ya sudah mungkin awalnya kita lah pakai tisu saja ya selebihnya nanti kalau sudah ketemu air ataupun pulang ke rumah kita pun bisa membersihkan dengan menggunakan air karena apa Bu? Karena banyaknya azab kubur itu terdapat dari air kencing. Makanya perlunya kita ketahui, ya kita dalami, ya jangan sembrono. Ya, kalau kita habis kencing, buang air kecil, ya, kayaknya ya cuman sepele, yang penting gelap, pokoknya sudah bersih misalnya, ya pendapat kita. Tapi sebenarnya itu tidak belum bersih, dan ya, harus kita basuh dengan air, ya, kemudian dilap, ya, baru kita boleh berwudhu dan melaksanakan sholat. Kalau misalnya kita melaksanakan sholat dalam keadaan masih menanggung hadas, otomatis kan ya tidak diterima ibadah kita. Wong awak masih reget kok nanggung najis kok sholat. Otomatis tidak ada penerimaan dan pengampunan. Insya Allah kita semuanya belajar nih, walaupun dimanapun berada, nih, walaupun di negeri Formosa, saat ini kita berada, kita berusaha beristinja ataupun bersuci dengan sebaik-baiknya. Dan
Kemudian ada keringanan bagi bayi yang keluar sebelum hanya minum air susu ibu, ngoten nggih. Kalau anak perempuan, ibu kencingnya anak perempuan itu lebih kental teksturnya. Ya, beda dengan anak laki-laki. Anak perempuan itu lebih kental, baunya lebih menyengat. Maka kalau kita mencuci pakaiannya, mencuci celananya, terutama nggih, kita kudu gosok pakai sabun. Ngoten nggih. Kalau napa? Kalau anak laki-laki disiram pakai air saja sudah cukup. Niku lebih encer atau menyengat. Mungkin yang jenengan sudah punya anak cowok cewek pasti bisa membedakan ngoten ya. Memang beda teksturnya. Tapi kalau zaman sekarang ya Bu semuanya pakai Pampers, wes nggak ada lagi kayak dulu zaman-zaman kita ibu-ibu niki yang kelahiran 80-an, 70 80-an masih menggunakan popok ngoten nggih. Kita bisa meneliti. Kalau sekarang kan sudah pakai Pampers misalnya kotor sudah penuh ya sudah dibuang gitu kan. Nih, ya itu yang membedakan. Kalau anak perempuan masih kecil gitu najisnya itu sudah termasuk menengah, golongan najis yang menengah anak perempuan itu. Ya. Ya. Kemudian ataupun mengenai muntah tidak ada dalil yang menajiskannya. Ya. Kalau muntahan itu tidak ada dalil yang menerangkan tentang muntah manusia. Tapi gini, muntah itu kan aslinya misalnya kita makan dari mulut, kemudian pelan-pelan lewat usus besar, diproses lewat usus besar sampai ke lambung seperti itu ya. Ya. Maka karena sudah melalui proses yang sebegitu lama, makanan tadi kan sudah berubah otomatis. Hanya kita habis makan sate, nggak mungkin muntahnya sate lagi. Ya, jadi sudah ada tambahan bau-bau yang tidak enak ataupun menyengat seperti itu. Maka itu juga sudah termasuk najis karena sudah berubah dari kriteria awal dari makanan yang masuk ke mulut. Seperti itulah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan masih tentang bab najis yang selanjutnya yaitu darah. Ya, darah. Yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah bukan yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah haid. Pendarahan yang dialami oleh seorang yang sedang hamil, nifas maupun darah yang mengalir. Misalnya darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Menurut ijma ulama, seluruh darah tersebut adalah najis, tetapi dimaafkan jika terkena sedikit saja darinya. Sedangkan darah yang terdapat pada urat dari daging hewan yang disembelih juga diberikan keringanan dan dimaafkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami pernah makan daging, sedang padanya masih terdapat darah yang menempel pada kuali. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, al-muslimuna awwaluna kanu yusalluna fi jirahatihim. Wa shalla Amar bin al-Khattab wa jurhuhu yas'asu daman. Bahwa orang-orang muslim pada permulaan datangnya Islam, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan luka. Seperti Umar bin Khattab yang mengerjakan sholat sedang darah lukanya mengalir. Adapun Abu Hurairah berpendapat bahwa keluarnya darah satu atau dua percikan ketika dalam melaksanakan sholat tidak membatalkan sholat tersebut. Juga diberikan keringanan pada nanah, darah bisul, dan darah kutu. Namun diutamakan agar sedapat mungkin seseorang menghindarinya. Karena pada dasarnya Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akan kebersihan. Ibnu Taimiyah mengatakan diwajibkan mencuci pakaian yang terkena nanah, walaupun tidak terdapat satu dalil pun yang menajiskannya. Karena yang terbaik adalah setiap yang sedapat mungkin menghindarinya. Ya. Jamaah yang rahimakumullah, najis yang kesembilan adalah darah. Yang dimaksud darah di sini adalah darah haid ya Bu. Insya Allah kita pun yang masih produktif, yang masih menjalani setiap bulan menerima tamu tak diundang, darah itu dinamakan darah haid itu adalah juga najis ya. Makanya mungkin gini, mungkin dengan semuanya ini masih ada yang belum paham. Ketika kita dalam keadaan haid, biasanya kan kita menggunakan softtek untuk menjaga tidak langsung turun, ngeten gitu masih ada
menggunakan softtek sebagai penangkal kita semuanya. Kadang yang belum kita pahami, mencuci softtek kita ya Bu. Kadang niku jenengan kalau badhe haid niku biasanya kan langsung wis penting ganti dibuang. Seperti itu ya. Ini apa mboten jenengan Bu semuanya? Biasanya nggak dicuci terlebih dahulu, langsung diuntel-untel dibuang. Ini apa mboten? Mboten Bunda, saya Nggih, dicuci terus. mboten ya. Takut Nah, Masya Allah, ketempelan, ini yang sudah betul. takut disedot. Takut disedot nggih. Berarti kalau sudah mengetahui, alhamdulillah. Bagi yang belum, monggo mungkin sama ini cuci Bu, mau saudara dicuci dulu ngoten. Nggih, kita caranya mawon kan kalau kita mandi niku kan bekas softtek kita taruh di bawah otomatis kan airnya mengalir sendiri ya, terkena air otomatis mengalir sendiri. Kalau kita cuci langsung menggunakan tangan loh ya, seperti itu. Jadi memang seharusnya darah haid itu kita buang atau kita cuci dulu. Kan kalau orang dahulu menggunakan kain, menggunakan apa ya Bu orang dulu ya Bu ya. Dijambeling yang apa ya, belum ada softtek Gombal nggih. Kebanyakan Bunda. ya kain, kayak kain ya gombal. Biasanya jari-jari lama yang sudah tidak digunakan seperti itu ya. Lalu bagaimana ya belum ada softtek seperti itu. Wong zaman saya dulu masih masih ngaji di Nganjuk mawon. Napa Bu dicambel napa? Niku lho koran niku lho Bu di usuk-usuk-usuk sampai nggak ada tulisan nih biar nggak gatel. Saking ngirite ngoten lho. Zaman tahun 90-an itu Bu, Masya Allah. Nyucinya nyucinya sama daun apa dalem apa daun dilem apa apa itu Bun biar nggak bau katanya. Tahun tahun film, nggih. Ya dilem. Oh iya Ah, daun tahun dilem. film. Ya Allah, nggih Jawa niku. Masya Allah nggih. Sayang Bu dulu itu beli softtek 3.000, 4.000 itu kayaknya banyak ngoten nggih. Namanya juga kita masih mengandalkan orang tua kadang ya. Kalau itu belum seperti sekarang zaman kita Berat diberikan Bun. kemudahan. Allah zaman dulu itu masih sulit, masih susah cari uang itu, Masya Allah ya. Ngoten. Ya, jadi kalau jenengan sekarang ya, alhamdulillah sudah mengetahui cara mereksa ataupun menjaga darah haid yang jenengan ya, walaupun walaupun di istilahnya niku apa tinggal sedikit lagi lah, tinggal kecoklatan saja. Jadi sebaiknya memang di di napa niku dicuci terlebih dahulu nggih sayang nggih. Karena jin-jin niku makhluk ya tak kasat mata niku suka pada kotoran. Makanya kadang kalau kita mungkin pernah hidup di PT ya, waktu mau proses ketayuan, ataupun kita juga dulu pernah nyantri di pondok pesantren mana, kadang itu karena kesepelean kita, wis gampang nih, ngoten gak apa-apa lah, cuma sedikit saja kadang kita buangnya sembarangan, ngoten niku. Nah, ternyata bengi-bengi ditekani jine podo nempel ngoten itu. Ya karena kesalahan kita sendiri, tidak menjaga kebersihan diri kita sendiri. Jadi ngoten ya Bu carane ya pokoknya ketika mandi biasanya kan kalau kita di sini kan pakai shower ngoten nggih. Ditaruh aja di bawahnya biar enggak jijik ngoten. Ya Kalau kemudian saya Dulu kalau saya sudah diperes pakai kaki dulu Bun. Pakai kaki dulu diucek-ucek kalau gitu aku lah diperes aku diinjak. Terus lagi diinjak gitu kan diremes-remes pakai darahnya tangan. keluar gitu kan. Udah itu diinjak nggak itu tahu baru mitos ataupun gampang. enggak nggih. Kalau orang zaman dahulu ibu saya bilang ojo diumbah karo sikil lho nduk engko wetengmu lorong ngoten. Ada seperti itu mboten. Masa Kalau Bun? saya diomongin ibu, Oke, kalau saya dulu dengar itu Bunda. Dirasa Kula dirasa mboten wetenge lho. lara ngoten nggih. Mboten dengar seperti nggih. itu kula. Kan dulu kita Denger masih kula gadis tasih niku jijik to Bu, kadang masih awal-awal haid niku kan kadang jijik ngoten to, ngoten niku. Lah kadang Nggih. pakai kaki lah, nggih biasanya kita digoyang diucek-ucek pakai kaki ngoten ibu. Saya bilang ojo nduk engko nanti perutnya sakit kalau datang bulan lagi. Nggih. Jadi yes, pokoknya tegel ora tegel ngoten nggih. Penting dikerucuki air terus insya Allah nanti juga akan hilang. Jadi kalau kurang sedikit lagi ya sudah kayak pupus tadi diperes pakai tangan bisa. Tapi kan nggak jijik-jijik lagi karena sudah istilahnya sudah mengalir keluar ya, kotorannya sudah keluar. Ya Masya Allah yang sudah paham bagi yang belum, monggo jangan sampai masih ungkulan kotoran terus digundal lagi kan biasanya sekarang softtek kan ada bekasnya nih ya, yang ada perekatnya juga, jadi gampang untuk membuang. Ya kecuali kalau kita di tempat umum yang tidak memungkinkan, ngaten ya, kadang kita ganti softtek di toilet umum ketika keluar liburan ataupun kemana ya itu pengecualian atau mungkin jenengan sedia kresek lah dibawa pulang disimpan dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, intinya kita bersih
untuk diri kita sendiri, ngoten niku. Nggih. Ya, darah haid itu juga najis, nggih, kecuali kalau misalnya kita menyembelih kok jangan kambing-kambing besar ya. Nah, yang sering mungkin kita lakukan sendiri menyembelih ayam, bebek, seperti itu. Nah, biasanya kan masih ada sedikit darah yang menempel pada daging, itu dimakfu, nggak apa-apa. Makanya kadang kalau kita biar biar darahnya tidak menempel di daging, setelah kita cuci bersih, kemudian kita dialupi dhisik, ngoten kan, dipanasi pakai air panas dulu, biar kotoran ataupun darah mungkin yang masih menempel mudah untuk dibersihkan. Jadi dimakfu nggak apa-apa ya yang menempel pada daging dan sebagainya. Ya kan masih sedikit lagi, cuman sedikit. Dan juga kadang niku kalau zaman dulu maksud saya masih kecil ya Bu, darah niku kadang habis menyembelih ayam ditadai ditakir ngene mboten. Terus digarang nek pinggir pawonan. Zaman dulu, sekarang sudah nggak mau lagi. Ya, masih kecil dulu saya juga sering seperti itu kakek nenek saya ngoten nggih. Ya karena belum sepengetahuan kita saja ngoten nggih. Jadi sebaiknya sekarang ya jangan dikonsumsi nggih. Karena darah niku Dari Ketua mengandung kuman. BACNU. Nggih, karena mengandung kuman. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi lagi. Ngoten ya, Bu. Insyaallah Untuk sudah obatnya paham. tomborangan pun. Lah, ya mungkin kalau kita kan mungkin di tomborangan cuma sedikit ngoten nggih, Bu. Nggih Bu diinjek Niatnya untuk ngoten lho Bu, tombol. nek suka rangen diinjek Oh, ngoten. oh Kula riyen nggih, diwarai ya. tiyang sepuh. Sprene mboten nate sakit punan. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, jadi berarti lantaran seperti itu niatnya Nggih, cari nggih. obat. Nggih, karena obat. Ya nggak apa-apa itu kan tidak dikonsumsi berarti Bu Endang nggih. Tidak dimakan. Mboten. Nggih, Mboten ngono. di Nggih. enten tiyang nyembelih ayam ngoten langsung nganu ditenteng tanah ngoten nggih Bu, diinjek ngoten Heeh. sikile diinjekne ngoten. Oh, Pun mboten nate rangen nggih. kula sakniki. Masyaallah. Nggih. Ilmu niki Bu, saking Bu Endang niki, mungkin yang punya rangen boleh Nggih, dipraktekkan. riyen selalu rangen Bu, riyen kula niki. Ya Allah. Nggih, rangen Alhamdulillah niku mumpung. biasane napa niku kakine selalu basah, tidak dikeringkan, ngoten bisa juga ya Bu ya. Injek kenapa Bu Endang? Nginjek niku lho tiang Darah. beleh ayam niku lho Bu, tiang beleh ayam niku langsung turut teng tanah nggih, ngoten ku diinjek teng sikil diinjek dilap-lapne ngoten teng sikile ngoten. Darah ini ku Ngoten. to. Darah pitik. Nggih, bekas sembelihan ayam. Nggih, Nggih. bekas Nggih. sembelihan ayam. Nggih. Wong rangen kan umbah-umbah ngoten lho pun rangen kula biyen niku. Ya, ilmu baru dari Bu Ina mau dipraktekkan ya, tapi kalau di sini kan kita Mugi-mugi dadi biasanya bisa tampa. menyembelih sendiri ya Bu. Mungkin kalau nanti kalau sudah pulang. Tapi Masya Allah nih Bu, zaman sekarang dengan dulu niku memang beda. Dulu niku banyak nopo nggih, ya seperti Bu Ina tadi rangen lah, kutuan nggih napa mboten? Dulu Nggih masih Bu. kecil niku Masya Allah sering napa suka-suka nek tumone nek anune. Sakniki pun Tumonen mboten enten lah rangen Bu, ngoten pun bocah cilik sembarang riyen ya. niku. Hmm. Hmm. Jadi zaman sudah Kalau modern kalau semuanya lagi tertib. upacara itu Bon, di sekolahan kalau lagi Heeh. upacara kan kena panas, unduk gitu itu kutunya. Ya Untuk Allah, bareng riak. sama bergerak Iki bergeliat ya Bu, enten lagi kutune. buat saya semua marsakan Tenanan lah untuk semuanya. Indonesia tahu. Nggih, marsa Tenanan semuanya diulangi. akeh lho. Berarti Loh, mereka generasi muda. Iya. wis generasi Dua Z itu kok sik temanku ngoten. Seangkatan berdua. seangkatan bukan baringan iku lho. Nah, nggih, berarti kurang rada anu Bu, rada dijaga, ndang diuyek-uyek pakai napa niku jenenge obat tuh, apa niku? Dinten lho, Tumonen Heeh. karena anu kecampurannya kathah tumone niku lho Bu ya. Pripun niku Oh, lek ngilangi nggih. ditumbasne serit, ditumbasne obat pun mandi. Kula Oh, kapur mandi. ajaib niku lho Bu, kapur Oh, ajaib kapur niku. ajaib Mbak mempan. Oh, Lah sangat nggih, jauh. kapur ajaib riyen niku mandi kok sakniki terus pun boten mandi terus. Nggih. Ya, mugi-mugi nang iso tambane nggih, Pak Suci nggih. Pokoke Nggih. intine nggih, misalnya nggih darah lagi nggih, misalnya ada nanah, ada darah bisul niku kan kadang kita korengen, kadang kok ada luka napa ngoten niku ya, Bu, iku dimakfu. Kadang nggih kalau kita sholat kadang kita pakaiane carane misalnya lukane di tengah-tengah niki polok mriki, ngoten niku. Kan misalnya pakaian kita di atas polok ngoten, tapi kenekan nang mukena kita, ngoten niku.
Nah, itu juga tidak najis, nggak apa-apa, diberi kemakfuan ataupun keringanan, nggak apa-apa. Nggih. Tapi kalau misalnya mengganggu warnane kemungkinane putih kok malah nek telemoke rada abang, biasanya pinggir kan malah ireng-ireng ngoten niku. Kan nggak nyaman, nggak bersih ngoten. Jadi sebaiknya juga dicuci lagi. Ini karena memang Islam itu menjunjung kesucian. Ya, makanya semuanya kan dibersihkan, dikasih tata caranya bagaimana yang sesuai dengan syariat. Tentunya walaupun tidak najis, tapi sebaiknya dibersihkan. Nih, sama juga ketika kita sholat kadang ada angin, ada nyamuk ya. Di sini pun juga ya seperti itu. Kemudian tahu-tahu pada sholat loh, kok ini kan anak nyamuk anak kene, ada darah juga. Nah, kalau seperti itu sholatnya tetap sah, ya, kemudian mukenanya yang terkena bekas darahnya nyamuk tadi dihilangkan, diosok sedikit-sedikit, diisik-isik, nonton mawon, itu sudah bisa. Nggak harus semuanya satu mukena dicuci semuanya niku mboten. Jadi yang kena kotoran atau darah tadi saja yang disucikan. Ngoten ya Bu, insyaallah jangan paham ya, sampun. Selanjutnya najis yang ke-10, mani. Mengenai mani terdapat pendapat kalangan ulama yang mana sebagian dari mereka menganggapnya najis. Yang jelas dia tetap suci, akan tetapi disunahkan mensucikannya apabila basah dan cukup dengan menggaruknya apabila dalam keadaan kering. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku selalu menggaruk mani dari pakaian Rasulullah ketika dalam keadaan kering dan mencucinya apabila dalam keadaan basah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mani yusibu saub. Faqala innama huwa yam tangzilata mukhoto wal busyak wa innama yakfika an tamsahahu bi khirqati au bi au bi khirati rawahu Darqoni. Ya, Rasulullah pernah bertanya tentang mani yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab mani itu sama dengan dahak dan ludah dan cukup bagimu menghapusnya dan menarik kain atau kertas. Ya. Jadi dipahami dulu nih ya, sama ikhwami rahimakumullah. Mani, atau mohon maaf ya, jadi cairan yang keluar dari kemaluan suami ataupun laki-laki. Namanya mani ya. Ketika kita berhubungan badan dengan pasangan kita, sudah ejakulasi, ya sudah sampai puncaknya, ya, maka keluar cairan, ya, namanya mani tadi. Jadi mani itu suci, ya Bu ya. Kemudian cara mensucikannya, apabila kering cukup digaruk saja. Ya, biasanya mohon maaf ya, mungkin bekas kayak basah, kayak apa gitu saja. Ya, tapi kalau kalau basah ya harus disucikan, dicuci seperti itu. Kalau kering cukup digaruk saja ataupun dihilangkan kotorannya. Karena di depan tadi saya sudah bilang ya, ketika maldi tadi, biasanya kan habis kumpul suami istri ya spraynya diumbah, bajunya diumbah, kan kita juga mandi besar, ya otomatis pakaian kita juga ganti semuanya. Makanya biasanya ya kotor, lengket, kena keringat dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang dicuci semuanya. Ya, jadi mani itu hukumnya suci ya Bu. Seperti itu. Ya, sampun. Ya, selanjutnya bangkai. Najis yang ke-11 bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah tiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang disyariatkan oleh Islam dan juga potongan tubuh dari hewan yang dipotong atau terpotong dalam keadaan masih hidup. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Sedangkan hadis yang disebut oleh Abu Waqis Al-Laisi, dia menceritakan Rasulullah bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wahya hayyatan wahya mayitan." Rawahu Abu Dawud. Sebagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Ya, najis yang ke-11 bangkai. Batang, ya Bu, bahasa Jawanya ya, bangkai. Jadi hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang disyariatkan oleh Islam dan juga potongan hewan yang masih hidup itu dinamakan bangkai. Ya, misalnya mohon maaf kan kita yang sering nipu ayam ya, kadang ini kan berkeliaran di jalan ya Bu. Kemudian tiba-tiba ada truk liwat, nonton ada truk lewat kadang nipu kena truk, dilindas truk dan sebagainya.
Kemudian tiba-tiba sudah mati saja, istilahnya tidak bergerak lagi. Otomatis ayam tersebut menjadi bangkai namanya, karena tidak melalui proses penyembelihan. Tapi misalnya kalau masih klepek, masih jalan, kadangnya ayam kan nggak langsung mati terus ya, biasanya masih miber ke sana ke sini, kadang seperti itu, belum menemui ajal. Kemudian jenengan cepat-cepat ambil pisau, kemudian menyembelih ayam tersebut, maka itu halal dikonsumsi, ya boleh dikonsumsi, karena posisi hewan masih hidup atau masih bergerak. Kemudian jenengan juga segera menyembelih tenggorokannya seperti itu, maka itu boleh dikonsumsi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya langsung mati, nggak bergerak lagi, jangan diambil, sudah Bu, dikubur mawon ya, itu namanya bangkai sudah, jangan dijual belikan lagi. Dan kalau dulu ada istilahnya tiren mati kemarin, kata niku ya, kadang dijual dengan harga murah dan sebagainya. Jangan ya Bu, jangan sampai kita menjual ataupun membeli dari hewan tersebut. Kadang kita punya sapi gede, tiba-tiba mati. Eman-eman lah diundang nih Pak Jagal misalnya nih. Misalnya dihargai cuman murah, seharusnya 20 cuman dihargai 5 juta misalnya kan seperti itu. Ada loh Ibu yang seperti itu ya. Kadang sayang, harganya mahal, tiba-tiba mati dan sebagainya. Ya. Jadi ya sudah, ilmunya ya ilmu ikhlas. Kalau memang tidak bisa diselamatkan lagi, ya sudah kodratnya ngoten nggih. Jangan sampai kita menjual bangkai. Nanti kekhawatirannya terus-terusan nanti bukan dibeli orang, dagingnya dibeli orang, dikonsumsi orang, orang tersebut digunakan untuk ibadah dan sebagainya. Jadi terus-terus nanti jadi jadi dosa yang jariah nanti seperti itu. Dikubur Jangan nggih, Pun. sampai kita melakukan tersebut. Iya, dikubur, itu dibuang lah. Jangan sampai kita jual lagi. Ibu kadang kalau kita nih kan apa ayam itu kan kadang geradakan ya. Musim penyakit niku satu sakit biasanya nular ngoten lho biasanya. Kemudian jangan masih sayang. Misalnya masih motone kadang kan mata ayam itu kan kadang kalau sakit kan nggak sehat ya, kadang kayak merem, kayak apa gitu kan. Nah, kalau seperti itu masih dalam kondisi seperti itu boleh kok jenengan jual. Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau sudah benar-benar mati, geletak, kemudian belum disembelih, berarti itu termasuk bangkai. Bangkai. Kemudian misalnya ada sapi di kandang nih, kemudian ekore misalnya kadang kecepit, ngecepit apa niku pagar atau kecepit apa misalnya, kemudian putus. Nah bagian yang putus ini juga termasuk bangkai. Nggak boleh digesok buntut, nggak boleh ya Bu, karena kan tidak melalui proses pemotongan ataupun melalui proses penyembelihan, maka tidak boleh juga dikonsumsi. Paham ya? Bangkai itu seperti itu. Ya, selanjutnya mengenai bangkai ini ada beberapa pengecualian. Ya, yang pertama, bangkai ikan dan belalang. Keduanya termasuk suci. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah mengenai laut, yaitu air laut itu suci dan mensucikan. Bangkai hewannya pun halal untuk dimakan. Dan ini sudah jelas ya Bu. Jadi ikan laut, ikan di sungai, ya itu semuanya juga kalau misalnya mati nggak harus disembelih ya seperti itu, nggak usah diproses pemotongan, itu juga termasuk halal. Belalang juga boleh loh buat dikonsumsi ya. Makanya kalau bilang kan biasanya kalau di rumah itu belalang hijau, belalang yang coklat itu ya Bu yang sering kita konsumsi. Ini napa mboten dulu masih kecil sering nyari-nyari napa mboten jenengan belalang yang coklat nika. Sekarang sudah jarang loh ya Bu. Zaman sekarang niku sudah jarang ada belalang. Ya. Ikan dan belalang itu boleh kita konsumsi, ngoten nggih. Walaupun istilahnya tidak disembelih terlebih dahulu. Ya. Kan yang wajib disembelih itu adalah hewan yang mengeluarkan darah. Seperti ya sapi, ayam, bebek, itu kan kalau kita potong lehernya kan mengeluarkan darah yang mengalir. Ya, kalau ikan ataupun belalang ini kan buatan. Walaupun ikan ada darahnya, biasanya di bagian bawah kepala nih Kang, ya, tapi kan tidak mengalir. Atau disembelih pun tidak mengalir. Maka boleh kita konsumsi walaupun sudah menjadi bangkai. Ya. Yang kedua, bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti semut, lebah,
dan lainnya. Bangkai hewan-hewan jenis ini suci. Apabila jatuh pada sesuatu, lalu ia mati, maka bangkainya tidak menyebabkan sesuatu itu menjadi najis. Ibnu Al-Mundhir mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kesucian bangkai hewan-hewan tersebut, kecuali apa yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, di mana menurut pendapatnya bahwa bangkai hewan-hewan tersebut tetap najis adanya. Akan tetapi apabila terjatuh di dalam air dan tidak merubah sifat-sifatnya, maka dalam hal ini dimaafkan. Ini semut, lebah, hewan-hewan kecil. Mungkin kalajengking seperti itu ya, hewan-hewan kecil, cacing, seperti itu. Itu kan tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Maka ini boleh kita konsumsi. Nonton ya, nek tegel loh. Semut, misalnya semut kan ya nggak mungkin ada dagingnya ya, Bu. Tapi kan misalnya sering kan kalau kita minum kopi, teh, biasanya kan kalau sudah dingin didatangi semut dan sebagainya. Ya, kalau misalnya jatuh ke makanan minuman jenengan, kemudian tidak ada baunya, kan ada yang baunya itu semut no, bau semut pudak kalau tempat saya. Semut kecil-kecil ini kalau ya, jenengan enten boten. Semut pudak namanya nggih tempat saya. Kadang itu baunya menyengat seperti itu. Ya kalau jenengan misalnya masih mau mengkonsumsi makanan atau minuman itu pun tidak ada masalah. Karena semut itu pada sifatnya adalah suci. Kemudian lalat juga nih yang sering mungkin berterbangan di sekitar kita, kemudian jatuh ke makanan kita ataupun minuman kita. Kalau misalnya jenengan tidak jijik, jenengan tidak mungkur siji saja, siji wae loh, niki anune napa niku mbok lalate enggak apa-apa. Maka jenengan wis dibuang lalate dikonsumsi minum lagi ataupun makan lagi, itu pun juga boleh. Karena bangkai lalat itu tidak ada darah yang mengalir. Tapi kadang itu ya jijik ya, anak lalat itu kan kadang nggak hinggapi di tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Bukan, ya, sampun. Selanjutnya bangkai yang ketiga, pengecualian lagi tulang, tanduk, dan bulu bangkai. Yang semuanya itu adalah suci. Sedangkan kulit bangkai tetap suci apabila telah dimasak atau dikeringkan. Hal ini berdasarkan hadis berikut ini. Ayuma ilhabin tubiho fakut tohrun. Apabila kulit telah disamak, maka keberadaannya telah dinyatakan suci. Yeah. Tulang, tanduk, dan bulu bangkai. Misalnya sapi ini jenengan meninggal ataupun mati ya. Kemudian secara otomatis kan itu tadi sudah termasuk bangkai. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Nih Bu, diambil kulitnya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau disamak, dijadikan ketipung, dijadikan apa nek ngarani sekarang ya, buat hadroan nih kan kulit sapi juga sudah melalui beberapa proses ya Bu, ya bukan kulit langsung terus jadi kendang itu kan bukan, tapi sudah melalui proses banyak sekali lah, ya, dijemur dulu, direndam air, di apa-apa dan sebagainya. Maka itu boleh. Ya. Kemudian tulang, biasanya kan kalau gajah, sapi, kadang yang sudah ada tanduknya besar, tanduknya bagus, biasanya dikoleksi. Maka itu juga boleh, tidak ada masalah ya. Maka itu pengecualian bangkai yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, hati dan limpa, yang merupakan darah beku, hewan yang halal dimakan dan disembelih sesuai dengan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, di mana ia menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah jenis ikan yang hidup di air dan bangkai belalang. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Hati limpa. Mohon maaf nih, kadang kalau kita menyembelih ayam, biasanya kan di bagian punggung itu kan ada darah yang nyempil. Ini nama buatan Bu. Nah, darahnya limpa itu di situ itu ya. Jadi itu boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi. Itu kan bukan termasuk darah juga. Karena itu sudah hati atau limpa.
maka boleh kita konsumsi, nggak apa-apa. Biasanya kan kayak apa, gumpalan daging tapi rada lembek-lembek kan, teksturnya Darah bukan mateng seperti gitu hati. Jadul. Kayak darah Kayak apa Mbak nih? darah Kalau yang di punggung nih kalau biasanya nembelih ayam Mak biasa sering aras digunakan aras nggih. napa kempal. jadi Aras lah, Bu Endang aras. nggih, aras, aras betul-betul. Nggih, aras Wah, kita loh nggih. Mm-mm. Yang bagian punggung itu loh. Nggih, itu boleh, Tapi nggak terus apa-apa. marai loro dek ngoten niku. Terus Nggih, makan jeroan memang kan banyak yang tidak berani mengkonsumsi karena efek sampingnya dan sebagainya ya, seperti itu. Ya kembali kepada panjenengan semuanya. Dalam artian kalau di dalam syariat boleh kita konsumsi, nggak apa-apa, oh, ngoten loh. bisa. Tapi nek jenengan mau menghindari nggak apa-apa, nggak ada Enak niku kesalahan. Bun. Enak biasanya nggih. Heeh. kula kok merinding. Mboten atengan. Mboten nate, Bu. Nggih. Terus Tapi terus marai loro dek dadine kula wedi aja. nggih. Nggih, intinya boleh dikonsumsi kalau jenengan pengecualian ya monggo. Karena orang kan menghindari makan jeroan dan sebagainya, ya. Mengandung kolesterol dan sebagainya. Itu berarti pilihan yang jenengan. Tapi dalam syariat boleh, nggak ada masalah. Nggih, sampun nggih. Selanjutnya najis yang ke-12 yang terakhir niki sisa air minum, yaitu air yang tersisa di dalam bekas tempat air minum. Mengenai status ini ada beberapa macam, di antaranya jadi sisa air minum, berarti kan misalnya ditaruh di panci ataupun di ember dan sebagainya. Yang pertama, sisa air minum anjing dan babi. Sisa air minum kedua binatang ini adalah najis dan harus dihindari. Sudah jelas ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Hurairah. Idza syaribal kalbi fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an. Rawahul Bukhari. Apabila ada anjing yang minum air dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan mengenai air sisa minuman babi adalah karena airnya sangatlah kotor. Wes tidak dimafu pokoknya ya Bu, tidak ada ampunan. Nggih, pokoknya bekas diminum babi, anjing, nggih, dibuang pokoknya. Nggih, jangan sampai kita gunakan lagi. Tidak boleh. Kalau di Indonesia, mohon maaf ya mungkin untuk daerah yang notabene kebanyakan muslim mungkin jarang ya Bu. Ini kalau kita tinggalnya mungkin di Bali, di mana nggih, daerah perhutanan kadang itu masih menjumpai celeng atau babi ngoten niku nggih, babi hutan dan sebagainya kan, ngoten niku. Lah kadang niku mereka niku turun gunung, turun dari gunung ke bawah cari air minum dan sebagainya. Jadi kalau misalnya minum di rumah jenengan atau kadang niku di luar kelihatan minum ya sudah, airnya jangan dipakai lagi untuk bersuci, otomatis sudah tidak boleh karena airnya sudah kotor. Nih, air bekas Kalau di minuman sungai gimana anjing dan Bunda? babi. Kalau babinya minum, Ya kalau minum di sungai itu, sungai. ini kalau sungai itu kan Sungai mengalir sayang, beda no. Kalau air di sungai itu kan mengalir, jumlahnya banyak. Nih, kan nggak mungkin apa babi itu kan mandek di satu tempat, ya, maksudnya satu tempat tapi air kan terus mengalir. Nih, ya kita nak Iya wudhu Bunda. ataupun kita bersuci ini jangan di bawah pas no, kan biasanya kali lebar ya Mbak dari tempat yang lainnya. Ya. Oh iya Sebelah Bunda. misalnya sebelah kanan di sebelah kiri, beda beda. Kalau posisinya sungai ya beda, nih. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah tempat atau ada wadahnya harus dibuang. Yang kedua, sisa air minum bigol, keledai dan binatang buas. Sisa air minum hewan-hewan itu suci. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir dari Nabi. Beliau pernah ditanya, apakah kami boleh berwudhu dengan air suci minum keledai? Beliau menjawab, boleh. Demikian juga sisa air seluruh binatang buas. Al-Baihaqi mengatakan, hadis ini memiliki beberapa isnad yang apabila dibagikan akan menjadi kuat. Kalau di Indonesia, keledai ini kayaknya belum ketemu apa ya namanya Bu bahasa Indonesia itu keledai apa ya keledai. Tapi memang jarang ya kita jumpai di kebun binatang ya Bu ya. Apa mungkin malah nggak ada juga? Keledai Iya. wonten Bun teng Bon Bin. Ada.
Enten teng Pun Bromo. ada tenan nggih. Ada nggih. Kajian niku kan sing alit-alit ngoten niku to, Bu. Betul, seperti kuda tapi kecil. Nggih, Seperti kuda wonten. tapi kecil. Oh, ada nggih. Iki sing berarti kakak niki belum pernah lihat nih. Nggih. Jadi bekas minuman niki suci ngoten nggih, nggak apa-apa. Tapi biasanya yang namanya hewan peliharaan biasanya kan ya wis wajahe, embere itu kan biasanya disediakan khusus ya Bu, nggak mungkin keledai kuda niku kok jalan-jalan nyari air sendiri di mana-mana niku kan biasanya mboten. Biasanya tuane ataupun yang menjaga niku kan sudah punya tempat khusus nggih minum keledainya ataupun kudanya seperti itu. Nggih, sampun. Nggih, selanjutnya sisa air minum kucing. Perlu diketahui wanita muslimah bahwa sisa air minum kucing ini suci. Hal ini hadis dari Hafsah binti Ka'ab, menantu perempuan Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah pernah datang kepadanya. Dan ia pun, yaitu Hafsah, menyiapkan air wudhu untuk Abu Qatadah. Lalu seekor kucing hendak minum, dan Abu Qatadah memiringkan bejana itu sehingga semakin mudah bagi kucing tersebut meminumnya. Hafsah berkata, Abu Qatadah mengetahui kalau aku melihatnya. Karenanya ia bertanya, apakah engkau heran, wahai putri saudaraku? Ya, jawabku. Selanjutnya Abu Qatadah berkata, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara binatang piaraan yang mengelilingimu. Dan jadi kalau misalnya ada kucing, kadang kan kucing itu kadang sembarangan ya Bu minum ya. Kadang minum di gelas kita, kadang di panci, di ember, ngoten niku ya. Itu enggak apa-apa Bu, suci. Kucing bekas minuman kucing ini suci. Ngoten. Kalau misalnya satu ember penuh, ngoten niku airnya banyak, ngoten. Kemudian kucing tersebut menjilat air tersebut. Misalnya jangan mau pakai berwudu, boleh nggak apa. Digunakan untuk memasak, boleh. Karena biasanya kalau kucing sudah masuk ke rumah itu kan bukan kucing liar ya, biasanya kucing peliharaan, kucing yang bersih, biasanya tidak. Kalau kucing liar kan biasanya kakinya kotor dan sebagainya. Tapi kalau kucing peliharaan biasanya sudah terjamin, makanya dikasih, minumnya dikasih, seperti itu. Jadi lebih suci lagi. Nggak apa-apa, ya bekas minuman kucing kita gunakan diminum ataupun apa gunakan untuk berwudhu pun boleh. Ini kalau jenengan nggak jijik boleh, nonton ya. Dan selanjutnya sisa air minum orang. Sisa air minum orang lain, baik muslim atau kafir, tengah berada dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid adalah suci. Sedangkan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya adalah najis secara akidah. Nih, bekas minum air orang. Nih, kita semuanya kan sering nih kalau misalnya ada mubalik, mubalighah, atau ustadz, ustazah, rawuh, nih, dalam jenengan ataupun dalam forum, dalam majelis tertentu, nih, biasanya kita ngalah berkait bekas minuman beliau ini kan kita ambil ditum-tum lagi, ngeten ya Bu, karena kita alat berkahnya biar nular ilmunya, pandainya, solehahnya seperti itu. Itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apalagi sesama muslim. Kecuali kalau orang kafir, orang non-muslim, ya, yang sudah jelas-jelas bukan orang yang akhlaknya baik dan sebagainya, ya sebaiknya jangan. Hanya kita sering ya, kita ngalap berkait Gus Miftah, kadang ya biasanya air kelapa nih kok bakdo panjenengan diunjuk sedikit, biasanya kita rebutan ngoten niku. Enggak apa-apa, berkah. Itu boleh, enggak apa-apa. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ya, mungkin sampun ya, alhamdulillah hari ini kakek kita anteng nggak ngajak keluar ya, alhamdulillah sudah selesai materi kita tentang najis. Ya, sekali lagi saya ulang dari awal, najis yang kita ketahui yaitu yang pertama anjing, babi, yang kedua kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya, kemudian hewan jalalah ataupun hewan liar, najis yang kelima khomer atau arak, najis yang keenam wadi, najis yang ketujuh mawi,
Najis yang ke-8 kencing dan muntah manusia. Najis yang ke-9 darah. Najis yang ke-10 mani. Najis yang ke-11 bangkai. Ya, yang ke-12 sisa air minum. Ya, Masya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah sudah selesai materinya bab najis. Insya Allah selanjutnya, insya Allah kalau masih ada kesempatan, ya, buang air kecil dan air besar. Mungkin itu saja. Ya wallahu alam bisawab. Mungkin dari panjenengan ada yang mau ditanyakan ataupun kurang paham dari penjelasan saya tadi, dipersilahkan. Ya terutama niki ya, saya garis bawahi ya ibu-ibu semuanya tentang wadi. Wadi niki pokoknya napa nek diarani gawane perempuan. Pasti kita sering ya. Kadang kerasa-kerasa makser keluar mati tersebut. Ya. Maka ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang kerasa keluar berarti wudhunya batal. Nggak boleh sholat lagi, nggak boleh membaca Al-Quran lagi. Jadi harus kita hilangkan dulu di kamar mandi, bersih. Kalau bisa ganti celana dalamnya. Ya. Kemudian kita berwudhu dan boleh melakukan aktivitas ibadah yang lainnya. Kan ya, begitu. Kalau madhi itu adalah karena susahnya, ya, karena biasanya ya wes mohon maaf ya, karena terangsang ya sudah sama suami, juga tidak bersama suami dan sebagainya. Ya sudah, ya, ketika sudah bakdo hubungan badan ya segera untuk disucikan karena juga menghilangkan hadas besar tadi. Ya, alhamdulillah sampun mungkin itu saja ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab ya Bu Puji, kalau ada monggo silakan. 5 menit lagi ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wau mazi niku wau najis mboten, Bunda. Kula kok mboten terlalu memirengkan. Setunggal sing kalih niku wau enten ayam keplindes mobil niku tasik klepek-klepek dibelah niku, tapi mboten semeret ayame sinten niku napa nggih tetep halal, Bunda? Niku nggih pertanyaan matur nuwun. Repot ini. Rezeki nampak ya. Nggih, maksudnya mboten semeret ayame sinten ora-ora anu ngoten lho. Tetep Ya bar ya dibuang Nggone moro-moro iki dibuleh teh sapa ngono. iya ora celak mati Mbak Binti celak diumum ning celak Lah ya mati jan kan nulung ben ndak selak ben Pinter Bu menghalalkan. Miftah nulung timbangane nganu Gue sendiri orang goleki, niki wis dadi tak belah ki lho halal dimakan ngono Bu. niku awal lajeng pertanyaan niku kula umpet, Bunda, sampai sesi pertanyaan. Selamatkan. Nate Bunda Rian kan griya kula teng pinggir jalan raya ngoten, Bunda. sembuhan teng dan entuk rezeki ngono Mbak Misa. Kalau kok rase Rezeki nomplok ngoten. Ya bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Bu Miftah ya. Mari itu apakah suci? Jawabannya suci. Ya Bu, suci. Karena tidak ada kan mohon maaf ya niki. Karena itu kan istilahnya niku sesuatu yang keluar karena akibat rangsangan ya sebelum. Makanya mohon kan biasanya kan kadang kalau sama suami kan biasanya pemanasan dulu, biasanya kan wis ser-ser sampai niku keluar niki pemanasan ser-ser ngoten iku terus dipanggil tiang enten anake napa-napa terus jajan lho, Bunda. Lah niku perlu keramas Mbak perlu Misa keramas napa mboten ngoten lho, Bunda. Perlu keramas mboten. Loh, niki kadang-kadang ini sepele tapi nggih tanda tanya nggih, Itu Bunda. Mbak Misa padha Mbak Misa. nggih Jarane kula Bunda. jajane anu jenenge takrab niku nggih Mbak. Loh, kan kula mewakili to, Bu Endang. Nggih. Nek Jadi puasa gini, ngoten niku batal napa mboten Bu nek medal nganu. nggih lah itu juga tambahan lagi pertanyaan. Jadi Nggih. pertanyaannya Bu Binti tadi jawabannya mali itu adalah suci. Misalnya masih pemanasan tiba-tiba ada tamu datang otomatis kan nggak jadi. Dan juga misalnya masih belum, mohon maaf ya, zakar atau kemaluan suami masuk ke kemaluan istri itu maka tidak wajib mandi. Buatan mandi Bu. Tapi kalau mohon maaf wis mohon maaf ya wis nempel konton mawon
Kalau sudah nempel mawon sudah wajib mandi besar. Ngoten Bu Pinti. Jadi nggak usah mandi wajib. Anu teng kula Bu, Susah, teng kula Bunda, teng kula napa Bu Suci, Bu Binti mboten gadah tiyang jaler kok. Napa Bu Pemirsa, Endang, pemirsa, napa Bu Endang niku pemirsa. mboten. Nggih. Ya kalau misalnya nggak punya pasangan ya berarti kan maksudnya ya sudah nggak mewajibkan mandi Bu. Misalnya mungkin melihat wong lanang ganteng makser ngono ya Allah gantenge ngaten nggih tiba-tiba punya misalnya hasrat ya namanya manusiawi itu sebetulnya masih normal kan kita itu masih normal masih haid itu masih normal ngoten nggih. Kemudian punya keinginan seperti itu ngoten. Tapi kita nggak punya pasangan cuman terasa saja ya, ada nafsu ataupun keinginan mengarah ke situ. Maka itu juga tidak mewajibkan mandi. Itu kan cuman sernya saja, ya, sampai tidak melakukan aktivitas apapun. Dan jadi tidak mewajibkan mandi, tapi membatalkan wudhu. Wudhu itu jadi batal karena keluar cairan dari Jawa Tengahnya tadi, tapi tidak wajib mandi besar karena tidak melakukan hubungan seksual ataupun hubungan badan. Pun, paham Bu? Puasa batal napa mboten, Bun? Insyaallah paham. Mboten no. Makanya puasa, makanya nek puasa pokoknya nek iso Bu, media sosial niku di ojo di deloki sing anu kita melihat sholawatan, melihat ceramah-ceramah Islamiyah ngoten mawon ojo bene ojo sing wong ganteng-ganteng Bu Nek Endah umpama ojo mboten sengaja lho. cantik ngoten. Tidak Kadang lek timbul pas hasrat. Paling nek kadang tasih enom kula kadang lek pas green ngoten teng jalan mawon niku pas wedahan marah-marah ser ngono ora ngono kuwi lho Bun. Ngoten niku lho Bun. Nggih. Kan Mboten saya. tingkat kepekaan napa wanita ini kan mboten sami Bunda. Lah iya. Bisa ngumpet karo ora wis beda. Gampang kesetrum napa dangu kesetrume niku beda niku. Nggih, gampang terter ngoten ya pemirsa ya. Ah, nggih, Itu lah Terus intinya. nggak jadi Maka tidak membatalkan puasa, mboten batal Bu, cuman membatalkan Oh, wudhu. nggih. Bu Endang mau arem iki. Ora. Iya to. Cuma iki pengalaman lek puno nenek wong takon ngoten lho. Nggih, kalau bisa itu memang dihindari ngoten Bu. Makanya jangan kalau puasa niku jangan melihat hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan syahwat ataupun keinginan ke arah situ. Ngoten nggih. Supaya dihindari. Guys, pokoknya off sosial media wis ngaji Menjaga pandangan perlu berarti Bunda nggih. Nggih, nek terus nyambuk wis derek ngaji teng sore mengke ini ngoten mawon wis merasa ya kadang kita sering suruh majikan keluar kemana ya kadang dia rumah ya Bu ya kadang ya normal. Penting kita menundukkan pandangan kita. Jangan gandung mulai situ mending ngoten masalah. Nanti timbul keinginan dan sebagainya. Wis. Ya, kemudian terus Ampun ayame Bunda. Oh iya, Ayame dereng Bunda. Oh iya. Soalnya kula gimana nih gara-gara gede ngoten niku kadang-kadang sering ngoten Bunda, kadang kucing niku ya Allah. Ya Allah, kasus-kasus ngoten ya Bu ya yang namanya kita di pinggir jalan. Tiang barang kok Bunda, tiang barang. Nah, nggih. Nggih, jadi kalau misalnya kita ketahui kan tadi disebutkan kalau ayam ataupun binatang yang tidak disembelih sesuai syariat Islam maka itu dihukumi bangkai. Kemudian jangan melihat ketabrak truk kok cek obah-obah melayu kan kiter ayame kemudian langsung disembelih. Nah, sendirilah niku bukan lah dhewe ayame dhewe. Kemudian jenengan tahu iki ayame tetangga. Biasanya kalau di lingkungan sekitar niku biasanya paham ya Bu, iki ayamku, iki ayame Mbak Niko biasanya paham loh Bu. Iku mama kula niku tulisan biasane nggih. Iki lah niku pas mboten almarhum bapak kula ningali klepek sik klepek niku malah mboten nulungi malah mbluwayu memburin juga ading Bunda. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan ini punyanya siapa, nonton, jadi jenengan keliling kan biasanya semuanya di lingkungan situ mawon, gitu 2-3 rumah dari situ, atau masuk ya wong atau jarak 40 rumah ayam sopo teko mriku kan biasanya mboten Bu. Ditanyakan ini punyanya jenengan. Tiange madosi lah nempuhi Bunda.
Waduh, nggih lah. Ya, kalau seperti itu ya berarti ya kurang kurang Bu kehalalannya. Ya, karena ada yang Nah, ngene mencari iku. dan sebagainya. Nah, tapi ya makanya ya kalau misalnya jenengan mencoba seperti itu ditanyakan dulu tetanggane, "Bu, ini kayak mie sinten ya?" Ngene iki. Biasanya kan nenek kancane lurek-lurek, anak iki kan ya enak apa nih ngoten iku biasanya orang niku paham, Bu. Ayam peliharaan dhewe niku ditanyakan dulu karena kehalalan makanan kita niku pun juga menjadi pertanggungjawaban kita. Ya walaupun kita niatnya menolong daripada jadi bangkai orang kemakan, mending kan diselamatkan, boleh. Tapi ya harus kalau kita mau konsumsi, kita ketahui kejelasan kehalalannya. Jangan sampai terus jadi opor, terus jadi ayam panggang, ternyata tonggone goleki, weteng. Nah, terus mungkin tambahan Jadi tanggaku lah nate ngoten niku nggih ampun nganu, "Eleh engko nganu lek ana goleki wis mateng ya diwene mateng," ngoten timbalane gak kepangan ngoten. ya Allah. Nah, Delala nanti mboten wis suka mateng sian. oh, nggak ada yang mencari. Jadi nanti dimintakan kehalalannya, ya, mungkin sekitar situ pada Disambat ngoten rembukan kalau nggih. misalnya dimintakan kehalalannya, ngoten. Kalau misalnya ada yang seperti itu, ya, daripada jadi dibuang percuma, jadi bangkai, ya wes lah, apa yang cepat ya dapat, ngoten yang penting diumumnya ngoten riyen Bu, langsung di ini. Yo, Mbak, Ya, Mbak karena Suci kehalalan mireng kok mboten. Nggih, sampun nggih, masyaallah, Nggih, alhamdulillah matur hari nuwun ini Bunda. bisa nggih santai bersama panjenengan semuanya. Alhamdulillah barakallah. Nggih, mungkin tunggal Fatihah ditutup doa nggih, enggak usah doa nggih. Waktunya sudah habis tinggal sedikit lagi. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha ilahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وبكرامة الشيخ محمد القادر الجيلاني رضي الله عنه ببركة على هذا جماعة من تستعلم إمام القرآن segala hajat munajat kami, segala program dan kegiatan kami, ya Allah, ridhoilah, berkatilah langkah kami dalam berjihad di negeri Palestina ini. Berikanlah kemudahan kepada pemimpin kami, kepada pengurus harian majelis taklim kami, kemudahan kepada guru-guru, ustadz-ustadzah kami yang memberikan ilmu kepada kami, limpahkan kebaikan, kesejahteraan kepada kami semuanya, ya Allah. Dan semoga kita semuanya di negeri Formosa ini senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit apapun. Kita ke sini dalam keadaan sehat, kembali lagi ke keluarga dalam keadaan sehat pula tanpa kurang suara apapun, ya Allah. Waqdi hajatina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hajatina hajatikum hajatan maghfurah mubarakah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين الرحمن العالمين الرحيم الرحمن مالك الرحيم يوم مالك الدين يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك اهدنا نستعين الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم الذين صراط أنعمت الذين أنعمت عليهم عليهم غير عليهم المغضوب غير عليهم المغضوب ولا عليهم ولا رب الضالين اغفر لي ولوالدي آمين وللمؤمنين آمين 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 يا أرحم يا رب الراحمين بارك العالمين الله لنا ولكم جميعا أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Ya, dan saya pribadi dari awal sampai akhir dalam bertutur kata menyampaikan isi kitab yang kiranya kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin ya, itu semuanya. Oke, sami-sami Bunda. Terima kasih ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima